Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Tak terasa kita sudah hampir 6 bulan kita tidak bertemu, juga tidak bisa beribadah di gereja. Kita hanya bisa bertemu setiap Kamis secara online. Tapi puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah secara online. Dan hari ini adalah bulan September. Biasanya kalau bulan September itu kita merayakan apa, ibu-ibu? Kita merayakan HUT PWK Febel. Hari ini adalah hari Kamis yang pertama di bulan September. Dan kita akan sama-sama merayakan HUT PWK Febel yang ke-37. Meskipun hanya melalui online. Tapi kita semua bersyukur pada Tuhan. Karena kita semua masih diberi kesempatan kita boleh bersatu dalam Kristus, bersatu dalam kasih-Nya. Kita masih sama-sama boleh bertemu, beribadah secara online. Mari kita memuji Tuhan dengan sebuah lagu, Aku Memuji Kasih Setia Tuhan. 我要唱耶和华的大慈爱到永远，我要唱，我要唱，我要唱耶和华的大慈爱到永远，我要唱耶和华的大慈爱，用我骨将你心声传一万代，传一万代，用我骨将你心声传一万代，直到永永远远。我要将耶和华的大慈爱到永远都要唱，我要唱，我要唱耶和华的大慈爱到永远，我要唱耶和华的大慈爱。Ku memuji kasih setianya Tuhan sampai selamanya, selamanya. Ku mau puji kasih setianya Tuhan sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Tegakku memasyurkan kesetiamu, kesetiamu. Lidahku memasyurkan kesetiamu sampai selama-lama. Ku memuji kasih setiamu sampai selamanya, selamanya. Ku memuji kasih setianya Tuhan sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami, terpujilah namamu Bapa. Hanya Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan. Yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk hari-hari yang Kau beri, untuk kesehatan yang Kau beri, untuk kekuatan rahmat-Mu dan semua berkat-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan kami boleh bersama-sama datang memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus, kami boleh lebih mengerti akan isi hati-Mu. Kami rindu untuk boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, selama berapa tahun ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan PWK kami. Engkau selalu menaungi kami, Engkau selalu menjaga, melindungi PWK kami Tuhan, semua ibu-ibu dalam naungan-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hari ini kami semua sangat bahagia karena kami boleh bersama-sama diberi kesempatan untuk memperingati HUT kami yang ke-37. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami ibu-ibu semuanya. Dalam semua kami yang kami lakukan semuanya boleh menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dengar seruan doa kami. Kami mau menyerahkan acara selanjutnya
ke dalam tangan-Mu. Bukan dengan kekuatan kami bisa melakukan semuanya ini. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau jamah setiap kami, Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami, sehingga kami pulang dengan kemenangan, dengan bersorak-sorai. Hanya dalam nama Yesus kami naikkan semua doa ini. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyi bersama, kita nanti menyaksikan atas cinta Tuhan Yesus. Kita maju demi nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Yuk kita nyanyi. Kita memuji Tuhan lagi dengan sebuah lagu menyatakan kasih-Nya, For to I. Even I 中天而来，比山高，比海深，这不多，摸不着。且看得见，因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱献出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。Ada kasih dari surga yang tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Sebab ada kau dan aku memberi dengan hati, hidup menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mendorong, membuka jiwaku, kan ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Selanjutnya firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil
Alvin. Waktu dan tempat kami serahkan. Selamat sore Ibu-Ibu PWK VIPE dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sore hari ini kita semuanya bergembira, kita bersukacita, kita bersyukur karena tahun ini merupakan tahun yang ke-37 atas kasih pemeliharaan penyertaan Tuhan di dalam Persekutuan Wanita Kristen VIPE, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Kemayoran, Surabaya. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kasih pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami, khususnya yang tergabung dalam Persekutuan Wanita Kristen VIPE, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Kemayoran, Surabaya. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap waktu di mana Tuhan itu selalu memimpin, memelihara, hingga bahkan kami semuanya pada sore hari ini. Kami ingin menyatakan rasa syukur kami dengan merayakan bersama melalui persekutuan yang Tuhan itu izinkan kami lakukan bersama-sama pada sore hari ini. Biarlah Tuhan setiap kami dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan membentuk kami, yang akan meneguhkan, menguatkan kami untuk kami melanjutkan karya yang Tuhan percayakan kepada setiap kami di PWK VIPE ini. Kami mohon pimpinan Tuhan di dalam membaca merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, mari saya mengajak kita semuanya membaca Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 bagian yang terakhir. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya ulangi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya ketika ibu-ibu tadi menampilkan foto bersama, ibu-ibu tentu memperhatikan sekali ukuran, warna, model daripada pakaian yang ibu-ibu pakai. Dan tentunya juga ibu-ibu yang di rumah, yang lainnya, tentu ketika kita itu memakai pakaian, memakai baju, kita selalu menentukan ukurannya, ya, modelnya, dan juga rasa nyamannya. Tentunya menjadi pertimbangan bagi setiap kita ketika kita itu memilih untuk memakai sebuah baju. Nah, tentu pemilihan ukuran daripada pakaian kita bukan saja itu memang yang terbaik untuk dilihat, kepantasan dan kenyamanan. Ada juga ukuran yang harusnya itu kita gunakan, yaitu ukuran yang lebih luas lagi dari sekedar memakai baju, memakai pakaian, yaitu ukuran tentang arti hidup kita. Sesungguhnya hidup kita itu juga seringkali diukur. Dan setiap orang itu juga seringkali memiliki ukuran untuk mengukur arti hidupnya ataupun makna daripada hidupnya. Pada umumnya manusia itu memakai ukuran hidup itu yaitu mempunyai. Bukankah seringkali
manusia memakai ukuran keberhasilan dari suatu kehidupan itu diukur dari mempunyai. Apa yang sudah dipunyai? Apa yang kita punyai? Itu seakan-akan menjadi ukuran keberhasilan ataupun arti daripada kehidupan ini. Mempunyai rumah, mempunyai kendaraan, mempunyai keluarga, mempunyai keturunan, mempunyai harta, mempunyai. Ukurannya adalah mempunyai. Sehingga ketika seseorang belum mempunyai, tidak mempunyai, seakan-akan hidupnya tidak berarti. Hidup yang berarti adalah hidup yang mempunyai. Sepertinya kalau ukuran hidup itu mempunyai, Tuhan kita Yesus Kristus semasa hidup dan pelayanannya di dunia sepertinya jauh daripada mempunyai. Dia bukan mempunyai serba mewah dalam hidupnya. Dia tidak mempunyai kemapanan di dalam hidupnya. Dia bukan mempunyai tanah sebagai tuan tanah yang kaya. Tidak. Bahkan dia menyaksikan, Tuhan kita itu menyaksikan bahwa hidupnya itu terbatas. Untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Ukuran yang Tuhan pakai ternyata berbeda. Tuhan itu memakai ukuran bukan mempunyai, tetapi memberi. Hidupnya itu disibukkan dengan kegiatan memberi. Bukankah keempat Injil di dalam Alkitab menyaksikan bahwa cara hidup Tuhan kita, gaya hidup Tuhan kita itu adalah memberi. Dia memberi makan kepada yang lapar. Dia memberi kesembuhan kepada yang sakit. Dia memberi hidup kepada Lazarus. Dia memberi koreksi kepada para imam orang Farisi. Dia memberi pengakuan kepada Sakeus. Memberi dan memberi. Itulah gaya hidup Tuhan kita. Makanya dia juga mengatakan, marilah semua yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan. Memberi. Arti hidup yang bermakna, arti hidup yang sangat berarti adalah memberi menurut Tuhan kita. Oleh sebab itu tadi firman Tuhan yang kita baca mengatakan adalah lebih baik memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ukuran kebahagiaan bagi manusia biasanya itu kan memperoleh, menerima, mencapai sesuatu, mendapatkan sebanyak-banyaknya. Barulah dikatakan berbahagia. Tetapi Tuhan kita mengatakan memberi lebih berbahagia daripada kita memperoleh, menerima. Apakah ini sesuatu yang hanya Tuhan saja yang bisa melakukannya? Kita manusia jauh daripada kemampuan untuk melakukannya itu. Benarkah demikian? Bahwa firman Tuhan ini tidak mungkin kita bisa melakukan. Karena ukuran yang kita pakai itu berbeda. Ukuran kebahagiaan adalah ketika kita itu memiliki sebanyak mungkin. Mempunyai, meraih sebanyak-banyaknya. Tetapi Tuhan kita mengajarkan kita untuk memberi. Itulah kebahagiaan seorang yang menjadi murid Tuhan. Berbahagialah memberi, bukan menerima. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hal ini mampu kita lakukan? Kita manusia yang biasa. Kita manusia yang masih banyak mempunyai keinginan. Apakah mampu firman Tuhan ini kita lakukan?
Oh, sesungguhnya ibu bapak, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini justru mungkin sekali kita lakukan. Karena di dalam Alkitab juga disaksikan. Tuhan pernah menceritakan tentang seorang janda miskin yang memberi persembahan. Tuhan mengatakan ada janda yang miskin yang memberi persembahan jauh lebih besar daripada yang lainnya. Janda yang miskin, yang terbatas, justru dia memberi banyak, lebih banyak daripada yang lain. Karena dia memberi apa? Dari kekurangannya, bukan dari kelimpahannya. Seringkali kita menganggap bahwa kita itu tidak mungkin bisa memberi, karena kita itu masih membutuhkan menerima. Kita itu bukan tidak mungkin kita itu bisa memberi, karena kita itu membutuhkan banyak yang harus kita peroleh, banyak yang harus kita raih. Kita memerlukan menerima sebanyak mungkin. Tidak mungkin kita itu memberi sebanyak mungkin. Tapi Tuhan kita yang menggunakan cara hidupnya dengan memberi kepada orang lain. Kita dipanggil juga untuk memberi, bergaya hidup memberi. Cara kita hidup itu adalah memberi sebagai anak-anak Tuhan. Memberi dari segala apa yang ada pada kita. Bahkan seperti janda miskin itu, memberi dari kekurangannya. Namun di mata Tuhan ini adalah orang-orang yang berbahagia. Karena Tuhan sendiri memberikan teladan hidupnya hanya untuk memberi. Tuhan itu hidupnya diisi dengan kesibukan memberi. Memberi pertolongan, memberi pengampunan, memberikan kasih. Bahkan sampai pada puncaknya, dia memberikan hidupnya untuk menebus kita manusia ini. Apakah ini mungkin kita lakukan? Sangat mungkin, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Sebagaimana pengurus daripada PWK-FEB ini tahun ini mencanangkan sebuah program kasih, yaitu memberi. Tema besar daripada PWK-FEB tahun ini adalah memberi. Kasih itu adalah tindakan yang aktif, memberi. Pengurus sudah menetapkan untuk kita semuanya bersama-sama di dalam persekutuan wanita Kristen FEB ini, kita bersama-sama memberikan apa yang Tuhan itu percayakan kepada kita, memberikan apa yang sudah kita terima dari Tuhan untuk kita berikan, kita persembahkan, dan pengurus akan bersama-sama memberikan kepada orang yang lain, anggota yang lain yang membutuhkan. Sebuah program yang begitu baik sejalan dengan firman Tuhan. Karena Tuhan menginginkan supaya kita itu bergaya hidup memberi. Dan pengurus PWK-FEB ini mengajak kita semuanya, ibu-ibu, untuk bersama-sama kita bergaya hidup memberi. Memberi tidak harus menunggu kita itu kaya. Memberi tidak harus menunggu kita itu kelimpahan. Memberi kita harus menunggu kita merasa cukup baru kita bisa memberi. Tidak. Seperti gaya hidup Tuhan Yesus, bahkan Tuhan itu menggambarkan janda yang miskin. Memberi dari keberadaan kita. Bahkan dari keterbatasan kita bisa memberi. Satu hari, Ibu Bapak, beberapa bulan yang lalu, saya menjumpai seorang yang dia itu seorang anak Tuhan, yang dia itu mengasihi Tuhan, yang begitu setia untuk menjadi pelayan Tuhan. Dia pada hari itu menerima sebuah keputusan yang begitu berat di dalam hidupnya. Perusahaannya sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan pekerjaannya, yaitu produksinya.
Sehingga harus sebanyak mungkin orang-orang yang bekerja, karyawannya itu harus dirumahkan, diberhentikan. Nah, salah satu karyawan itu adalah orang yang menemui saya ini. Di musim pandemi ini, korban untuk pekerjaan ekonomi itu dirasakan oleh orang. Orang itu menceritakan kepada saya bahwa setelah dia menerima keputusan itu, dia mendapat pesangon yang juga tidak begitu besar. Tapi itu sangat cukup berarti bagi dia untuk menyambung, untuk menantikan pekerjaan selanjutnya beberapa bulan. Dia akan pulang, dia akan menemui istrinya, dan dia akan menyerahkan uang pesangon itu. Tapi ketika sebelum pulang di kantor, di perusahaannya itu, dia juga bertemu dengan temannya sesama karyawan yang juga diberhentikan. Tetapi temannya ini mengatakan bahwa sepertinya uang yang dia terima itu akan segera habis karena istrinya itu sedang sakit dan memerlukan biaya yang besar untuk berobat. Dan dia menerima uang pesangon itu yang nantinya akan digunakan untuk berobat istrinya. Bahkan kurang daripada uang pesangon itu. Temannya ini lebih sedih lagi. Tapi orang itu lalu berpikir betapa begitu beratnya temannya ini. Diberhentikan, dia sudah dibebaskan dari pekerjaannya, hanya mendapat pesangon, itu pun tidak cukup untuk membiayai pengobatan istrinya. Orang ini ternyata akhirnya dia rela membagikan separuh pesangon uangnya itu untuk temannya ini. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, sebetulnya orang ini juga membutuhkan, karena dia juga belum tentu dia memperoleh pekerjaan. Istri dan anaknya juga membutuhkan uang untuk melanjutkan hidupnya. Tapi dia memikirkan bahwa temannya ini jauh lebih memerlukan lagi. Bukan hanya uang makan, uang untuk hidup, tetapi uang untuk berobat. Yang ini adalah mendesak sekali. Temannya itu ketika menerima itu, sebetulnya juga berat. Dia tahu sama-sama kita itu karyawan. Sama-sama membutuhkan uang. Tapi temannya ini berjanji dia akan membayar nantinya. Tapi orang ini mengatakan tidak perlu. Biarlah itu menjadi bagianmu untuk membantu biaya pengobatan yang cukup besar itu. Orang ini pulang. Dia menceritakan kepada istrinya. Istrinya tentu juga kecewa. Istrinya juga begitu tidak suka dengan sikap suaminya ini. Tapi perlahan suaminya ini menjelaskan bahwa ada orang yang lebih menderita, yang lebih membutuhkan. Dan suaminya ini mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa tidak akan rugi. Kita justru akan bahagia ketika kita itu bisa memberi. Sebagaimana Tuhan itu mengajarkan kepada kita. Perlahan istrinya itu bisa menerima keputusan suaminya ini. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama sebagaimana pengurus PWKVP ini untuk mengajak kita semuanya di tengah-tengah kesulitan yang sama. Kita menghadapi pandemi yang sama. Kita menghadapi kesulitan yang sama. Mari kita juga tetap belajar. Bergaya hidup memberi. Bukan menantikan menerima. Tetapi memberi. Memberi dari apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Membagikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita.
Kiranya Tuhan memampukan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa sesungguhnya kami yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan ini untuk mengelola segala berkat yang Tuhan itu sediakan dan berikan kepada kami. Untuk kami juga meneladani Tuhan, yaitu bergaya hidup memberi. Biarlah Tuhan kami selalu memberikan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, membagikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan, dengan momentum merayakan kelahiran daripada PWKVP ini, kami boleh bersama-sama bertumbuh iman kami bertumbuh di dalam kasih kami bertumbuh di dalam kami memberi. Biarlah Tuhan melalui persekutuan wanita Kristen VP di tempat ini, khususnya di Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, kami boleh bersama-sama bertumbuh dan menyaksikan segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Dan biarlah Tuhan di antara kami boleh, khususnya ibu-ibu PWKVP ini, boleh kami saling membangun, kami saling mendukung, kami saling mengasihi, kami saling menasihati, mendoakan. Dan biarlah pengurus PWKVP juga bersama dengan penginjil Evelyn, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melengkapi, Tuhan selalu memakai Tuhan untuk selalu berkarya ya Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan kehidupan PWKVP di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Ibu-ibu, Yohanes 14 ayat 27 yang mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kepadamu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu janji Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Dan mari kita mengucap syukur karena kita semua mempunyai Allah yang baik, Allah yang tidak pernah mengingkari janji, Allah yang selalu menepat janji. Dia mengatakan, aku akan meninggalkan damai sejahtera dan kuberikan damai sejahtera itu kepada kalian semuanya. Terima kasih Tuhan. Dengan meresponi kasih Tuhan ini, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu, yaitu syukur kepada Tuhan. Untuk menyatakan kasih setia Tuhan yang begitu besar terhadap kita, dan kita mengucap syukur untuk semuanya ini. Sambil ibu-ibu, jikalau ibu-ibu berkenan di hati ibu-ibu mau mempersembahkan berkat yang ibu-ibu terima dari Tuhan, ibu bisa mentransferkan ke rekening yang nanti akan kami tunjukkan, atau ibu-ibu bisa mengumpulkan jikalau nanti waktu kita ketemu kembali, ibu-ibu bisa mempersembahkannya. Kepada Tuhan syukur segenap hati, karena Dia telah berikan putranya Yesus. Syukur kepada Tuhan, syukur segenap hati, karena Dia telah berikan putranya Yesus. Kini yang lemah
dipuaskan. Semua Tuhan berbuat bagi kita. Kini Tuhan jadi kuat, yang miskin dipuaskan. Semua Tuhan berbuat bagi kita. Syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang memelihara kami semuanya. Engkau yang menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau mencukupi semua kebutuhan kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan sahabat syukur kami naikkan doa ini. Kami mau Tuhan memberikan sebagian berkat yang kami terima dari Engkau Bapa. Tuhan, kasihanlah kami ya Tuhan Yesus. Jikalau masih ada ibu-ibu yang belum sempat Tuhan Yesus memberikan, Tuhan tetap melindungi mereka, tetap memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati janji-Mu. Dan Engkau yang akan meninggalkan damai sejahtera dan diberikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami naikkan semua doa ini. Amin. Ibu-ibu, hari ini kan kita merayakan HUT PWK kita. Rasanya kalau kita setiap ulang tahun kita tidak nyanyi lagu ulang tahun, kurang ya. Mari saya mengajak ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu bisa bangkit ya di rumah. Ibu-ibu berdiri, ibu-ibu sama menyanyi dengan sukacita, dengan gembira. Kita menyanyi bersama, dengan semangat kita menyanyi. Mari ibu-ibu. Happy birthday to you. Happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to us. Happy birthday to you. Happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to us. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Hip hore. Selanjutnya saya mau menyerahkan waktu selanjutnya kepada Bu Ciu, yaitu pembimbing kita. Waktu dan tempat saya serahkan. Shalom Ibu-ibu sekalian. Bersyukur kalau pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun Persekutuan Wanita gereja kita, Febe, yang ke-37 tahun. Meskipun di dalam masa pandemi ini kita tidak bisa merayakannya secara meriah, tetapi kita bersyukur anugerah Tuhanlah yang sudah memimpin
memelihara dan memberkati serta memakai Komisi Wanita ini sebagai wadah untuk memenangkan lebih banyak kaum wanita. Anugerah Tuhan begitu besar buat kita sekalian. Saya juga berterima kasih kepada semua ibu-ibu yang sudah rela bekerja sama untuk membangun Komisi Wanita ini, mendukung Komisi Wanita ini, baik itu secara keuangan, tenaga, dan giat untuk mencari jiwa-jiwa baru. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai ibu-ibu semuanya. Saya juga berharap kiranya untuk tahun-tahun berikutnya kita masih tetap bisa bekerja sama dengan baik, supaya kita bisa memenangkan lebih banyak jiwa buat Tuhan, dan juga PWK ini bisa dipakai oleh Tuhan sebagai wadah untuk kita bertumbuh bersama di dalam kerohanian kita. Ibu-ibu sekalian, melalui ulang tahun yang ke-37, Komisi Wanita memang tidak merayakan secara luar biasa, ya, tetapi kita mengambil kesempatan ini untuk mendukung bagi anggota Komisi Wanita gereja kita ini, bagi mereka khususnya yang sungguh-sungguh di dalam keadaan tidak mampu, maka PWK mengadakan aksi sosial untuk mereka. Kiranya Tuhan memakai apa yang kita lakukan ini menjadi berkat bagi ibu-ibu yang membutuhkannya. Nah, mengingat akan kebutuhan ini, maka kami juga mengharapkan dukungan dari ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu berkenan, bisa memberikan persembahan ibu-ibu melalui kas dari PWK kita, yaitu kepada Ibu Jingmei. Persembahan ibu-ibu boleh dimasukkan ke situ dengan nomor yang sudah dicantumkan di WA kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ibu-ibu semuanya. Amin. Wis. Berkatnya. Hah? Berkat. Tibane open. Duh, kok sih. 1, 2. Baik ibu-ibu, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Kita akan masuk di dalam doa berkat. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kebaktian kita selesai.